Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ghibah, kita tidak akan terlepas dari pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak akan terlepas pula dari pemahaman sahabat Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak sekali menjelaskan kepada kita tentang ghibah tersebut, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah dosa besar. Wala tajassasu, dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian mencaci maki, berbuat ghibah sebagian di antara sebagian yang lainnya. Ketika kita melihat ayat ini di dalam penjelasan para ulama, di antaranya Abu Bakar Jabil Al-Jazairi ketika menjelaskan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, ketika Allah Subhanahu wa taala memulai kalimat nida di dalam Al-Qur'an, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kalimat perintah. Kemungkinan kedua adalah kalimat larangan. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman dengan kalimat iman. Nida'atur Rahman li ahlil iman. Seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman yang mempunyai rasa iman dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini ayat ini mengandung larangan. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah prasangka di antara kalian, karena sesungguhnya prasangka itu adalah dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala tajassasu, dan jangan kalian saling mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian sebagian kalian menggunjing dengan sebagian yang lainnya. Ketika Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkan kalimat wala yaktab ba'dukum ba'dha, janganlah kalian saling menggunjing sebagian di antara sebagian kalian, beliau menyatakan naha azza wa jalla anil ghibah. Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat ghibah. Wa hiya an tadhkura ar-rajula bima fi, yaitu seseorang menyebut apa yang ada pada saudaranya. Seseorang menyebut apa yang ada di dalam saudaranya, yaitu berbuat ghibah terhadap saudaranya. Dia menceritakan aib saudaranya kepada orang lain. Fa in dzakartahu bima laysa fihi, kata beliau, jika kalian menceritakan apa yang tidak ada pada saudara kalian, fahuwal buhtan, maka sesungguhnya itu merupakan fitnah. Seandainya ada seseorang menceritakan apa yang ada pada saudaranya, itu disebut dengan ghibah. Kalau seandainya ada seseorang menceritakan apa yang tidak ada pada saudaranya, itu disebut dengan fitnah. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, amat sangat kejam
ketika ada seorang muslim menceritakan aib sesamanya kepada orang lain. Amat sangat lebih kejam sekali ketika ada seorang muslim menceritakan apa yang tidak ada pada saudaranya. Artinya dia memfitnah saudaranya. Disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, bentuk-bentuk ghibah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada 3. Pertama disebutkan oleh beliau, ghibah itu sendiri. Ghibah adalah seseorang menceritakan apa yang ada pada saudaranya. Kemudian bentuk ghibah yang kedua, seseorang menceritakan apa yang tidak ada pada saudaranya, itu disebut dengan fitnah. Kemudian bentuk ghibah yang ketiga kata beliau, seseorang menceritakan apa yang diceritakan oleh orang lain, kemudian kita ceritakan pula kepada orang lain. Ini disebut dengan al-ifku. Ketiga-tiganya tidak boleh kita lakukan. Dan ini termasuk dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslim yang berkiblat kepada Allah dan Rasulnya, yang berkiblat kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya pula kita harus menjauhi 3 bentuk ghibah ini. Yang pertama menjauhi al-ifku, yang kedua kita jauhi bentuk al-ghibah, yang ketiga kita jauhi bentuk al-fitnah. Ketiga-tiganya harus kita jauhi sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, dan sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teringat dengan apa yang disabdakan oleh Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada sahabatnya sendiri, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ghibah? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sahabat mengembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka tidak tahu tentang jawabannya. Qala, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat tersebut, zikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebut apa yang ada pada saudaramu, apa yang ia benci, itu disebut dengan ghibah. Qila ya Rasulullah, kemudian salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, bagaimana pendapatmu hai Rasul ketika apa yang aku katakan terhadap sahabatku sendiri benar-benar ada padanya? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat ini, in kana, jika apa yang engkau katakan kepada sahabatmu itu benar-benar ada, faqad igtabattahu, maka sesungguhnya engkau telah berbuat ghibah terhadapnya. Wa illam yakun fi, jika engkau berkata terhadap sahabatmu sesuatu yang tidak ada padanya, sesungguhnya engkau telah memfitnahnya. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita sebagai seorang muslim yang mengakui Rasulullah sebagai Rasul kita, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita, para sahabat sebagai qudwah kita, maka tentunya kita harus menjauhi yang namanya al-ghibah, al-fitnah, dan al-ifku. Sebagai seorang muslim, ketika kita ingin berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi kita dan bagi orang lain, maka diamlah. Lebih baik kita diam daripada kita berbicara kemudian kita menyakiti orang lain. Lebih baik kita diam. Makanya Rasulullah SAW menyatakan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mempunyai iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah ia berkata jujur, hendaklah berkata yang baik, atau lebih baik dia diam. Ini sikap seorang muslim. Kalau perkataannya membawa dampak positif kepada orang lain, maka ucapkan. Kalau perkataan kita membawa dampak negatif kepada orang lain, maka diamkan pembicaraan kita. Itu lebih baik. Makanya kata Al-Imam Hasan Al-Basri menyatakan kepada kita, lisanul aqil mi wara'i qalbihi. Lisannya orang yang berilmu, orang yang berakal, min wara'i qalbihi, ada di belakang hati mereka. Fa'idha aradal kalama, ketika seorang muslim, orang yang berilmu, ingin berbicara, ingin berucap, tafakkar, dia berpikir terlebih dahulu, apakah ucapannya akan membawa dampak positif ataukah membawa dampak negatif. Ketika ucapannya membawa dampak positif, maka dia ucapkan. Ketika ucapannya membawa dampak negatif, maka dia diamkan perkataannya tersebut. Ini sikap seorang muslim yang harus dipraktekkan oleh mereka. Wa in kana lahu qal, jika perkataannya itu membawa dampak
positif kepada orang lain, dia katakan wa in kana alaihi amsak. Jika perkataannya itu membawa dampak negatif kepada orang lain, amsaka, maka ucapannya itu harus dia diamkan. Ini sikap seorang muslim. Makanya sebagai seorang muslim yang bertauhid, yang berkiblat kepada Allah dan Rasulnya, kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dicontohkan oleh para sahabat, dan apa yang dicontohkan oleh sahabiah dan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimati Allah Subhanahu Wa Taala, gibah ini merupakan sesuatu yang amat sangat prihatin bagi kita, yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari, yang harus kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Karena gibah ini adalah perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.